Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Makfiroh dengan NIM 23018, tingkat 1 dari Akademi Krisusada Jakarta Selatan. Di sini saya akan menyampaikan edukasi tentang pentingnya komunikasi terhadap remaja. Baik, kali ini komunikasi itu sangat penting bagi setiap individu, terutama bagi kita, mahasiswa maupun kalangan masyarakat. Karena apa? Setiap masalah itu akan terselesaikan karena adanya komunikasi. Setiap kita hidup di dunia ini tak luput dari kata komunikasi. Karena nanti kalau kita tidak melakukan komunikasi akan timbul hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalkan kita sebagai tenaga kesehatan termasuk perawat, kita juga harus yang namanya menerapkan komunikasi. Ketika kita berhadapan dengan pasien, ibu pasien dan lain-lain, ketika kita dihadapkan dengan pasien dengan gangguan depresi atau stres karena banyaknya pikiran, itu kan pasiennya tidak menyalurkan apa yang dia rasakan, tetapi dia memendam semua perasaannya, semua unek-uneknya itu dalam dirinya sendiri. Karena itu kita sebagai perawat harus peka terhadap hal tersebut dengan cara kita ajak komunikasi terhadap pasien tersebut. Kita tanya nih, Ibu, Bapak, Adik, atau Mbak, bagaimana nih keadaannya hari ini? Apakah ada yang mau diceritakan? Apakah keadaannya sudah membaik? Apakah keadaannya masih kurang sehat atau bagaimana, Pak, Bu? Tetapi kalau misalkan adik ini selalu mengurung dirinya dalam kamar dan kita sebagai perawat tidak peka terhadap hal tersebut, tetapi malah kita membiarkan hal tersebut terjadi, maka kondisi pasien tersebut akan semakin memburuk setiap harinya. Tetapi kalau kita sebagai perawat peka terhadap hal tersebut, kita akan menanyakan seperti yang saya katakan tadi. Nah, dari situ insya Allah kalau kita mau merangkul pasien tersebut dengan perasaan lemah lembut, insya Allah nanti pasiennya akan tersudut dalam komunikasi terhadap diri kita. Misalkan nanti pasiennya takut terhadap diri kita, tetapi kita menyampaikannya dengan lemah lembut atau dengan perasaan, dengan tidak menghakimi terhadap masalah yang terjadi dalam hidup dia, insya Allah nanti akan pasien tersebut akan terpacu dalam komunikasi dalam diri kita. Pasien tersebut nanti akan mau berkomunikasi dengan kita dengan alasan wah, ini perawat kayaknya lemah lembut nih, kayaknya orangnya baik. Karena apa? Kita mampu untuk pinter-pinter mampu untuk mengekspresikan apa yang kita sampaikan kepada pasien. Nah, misalkan nanti pasien sudah bercerita tentang apa yang dia rasakan, nanti kita sebagai perawat akan mengedukasi. Oh, adik ini terkena gangguan depresi, adik ini terkena stres, adik ini terkena ini itu, seperti itu. Nanti kalau kita sudah tahu permasalahannya seperti apa, kita bantu menyelesaikan masalahnya. Mulai dari dia bercerita, dia kan sudah mau bercerita tentang masalah dia, kondisi dia itu seperti apa. Nanti kita bantu memecahkan masalah yang lain yang terjadi dalam hidup dia. Soalnya kalau dalam konteks komunikasi itu akan menimbulkan interaksi sosial antara satu dengan yang lain. Misalkan dengan pasien lagi, kita akan timbul yang namanya interaksi sosial. Interaksi sosial itu antara satu orang atau lebih, atau dalam satu orang dengan sekelompok manusia. Nah, nanti kalau kita menerapkan yang namanya interaksi sosial, komunikasi, soalnya itu sangat penting dalam dunia keperawatan maupun dalam dunia masyarakat maupun dalam lingkup lain. Nah, di sini juga nanti kalau kita sebagai perawat sudah bisa mengambil hati pasien dengan cara kita mendekati pasien dengan cara lemah lembut, kita menyampaikan apa yang dia rasakan. Kita tanya, Bu, apakah kondisinya sudah sehat? Bu, apa yang Ibu rasakan? Apa yang Bapak rasakan? Nanti seiring berjalannya waktu, pasien tersebut akan tersudutkan dengan pandangan kita ataupun tersudutkan dengan komunikasi diri kita. Jadi pasien yang awalnya pendiam atau mengurung diri, lama-kelamaan kalau kita ajak ngobrol, dia akan terpacu dalam komunikasi kita. Terima kasih, sedikit edukasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.